Saya Pak Muji Harta. Kalau ini panggilannya Pak Muji. Kalau di DPK UKM ini menjabat sebagai apa? Kepala seksi. Kepala seksi di bidang Sebagai kepala seksi UMKM. UMKM. Jadi khusus untuk menangani sektor usaha mikro kecil menengah. Ini bicara tahun kedua ya. Kalau kita perbandingan flashback ke belakang, awal pandemi itu kan tahun 2020 ya, 2020 awal ya, kalau nggak salah Maret itu sudah mulai ada pandemi. Kita langsung cross check ke lapangan nih, cross check ke lapangan dengan teman-teman SP sarjana pendamping. Itu kan ada 5 per kecamatan, itu sarjana pendamping UMKM. Mereka turun, kita coba cross check ke lapangan terkait dengan kondisi pandemi, ya kan. Nah, ternyata di awal itu 80% itu berpengaruh, Mas. Iya, itu berpengaruh terhadap omset, penurunan omset. Itu 2020. Nah, menginjak tahun selanjutnya untuk 2021 sekarang, dengan supaya tidak terlalu supaya tidak gulung tikar, itu coba kita dari dinas banyak program-program istilahnya pembinaan ke lapangan terkait untuk digitalisasi total produk UMKM. Jadi teman-teman sarjana pendamping turun ke lapangan, mereka sosialisasi supaya produk mereka itu tidak dijual secara offline saja, tetapi secara online. Caranya pun nanti diajarkan oleh teman-teman SP. Bagaimana cara masuk ke Bukalapak, misalkan bagaimana cara masuk ke Shopee gitu kan. Nah, di samping itu instansi-instansi di luar kedinasan juga kan banyak yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan seperti OJK mengadakan pelatihan, ya kan. Kemudian lembaga-lembaga lain, kemudian dari pihak perbankan juga sama, itu mengadakan pelatihan. Itu tujuannya adalah untuk membantu mendongkrak supaya teman-teman UMKM itu tetap eksis pada saat pandemi. Dan terbukti hanya 60%. Tadinya 90%, sekarang 60%. Jadi kan minimal bisa teratasi. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Yang selanjutnya kira-kira apa nih? Yang jelas berpengaruh lah, masih berpengaruh 60%. Mungkin balik lagi yang tadi untuk proses ada pelatihan kayak gitu, itu ada administrasi atau apapun itu persyaratan yang harus dilakukan oleh UMKM? Oh, nggak ada. Jadi misalkan kita mau ada pelatihan untuk digitalisasi misalkan, dari sektor pajak, Mas. Kalau pajak mereka memang kesulitan untuk membayar pajak, teman-teman UMKM di masa pandemi ini kan. Tapi itu ada program pemerintah yang di masa pandemi ini dibebaskan dari pajak itu. Nah, itu salah satu kebijakan dari pemerintah. Tapi kan nggak selamanya, Mas. Tapi minimal misalkan taruhlah kita bantu misalkan untuk 1 tahun misalkan. Nah, itu kan memang sudah terbantu kan. Tujuan pemerintah seperti itu supaya nanti teman-teman UMKM itu tidak punya beban gitu. Itu kebijakan pemerintah. Jadi membebaskan pajak untuk teman-teman UMKM. Artinya kita koordinasi dengan pihak kantor pajak. Kita berkirim surat nih. Itu kan tindak lanjut dari surat dari pusat ya, dari pemerintah pusat, bahwa untuk teman-teman UMKM itu ada namanya dispensasi untuk pembayaran pajak sekian bulan misalnya. Nah, kita mohon juga ke sana, ke kantor pajak, kita bikin surat. Itu langkah kita seperti itu.
dan sudah dilaksanakan gitu. Dan alhamdulillah gitu loh kan, artinya teman-teman UMKM juga kan merasa terbantu gitu, baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kalau untuk yang kita kan punya database UMKM, kita ini punya database UMKM. Bagi mereka yang merasa dirinya UMKM, itu langsung boleh mendaftarkan, datang ke dinas. Kita kirim surat juga nih ke kelurahan. Bagi yang untuk teman-teman di kelurahan agar menyampaikan yang merasa dirinya memang benar-benar UMKM dan belum terdaftar di database dinas, silakan mendaftarkan. Hanya itu saja. Jadi kalau memang ada UKM yang baru, ya mereka datang sendiri, nanti mengisi form, ada form isian pendaftaran, kita kasih mereka daftar, nah baru masuk database kita, baru kita bina untuk selanjutnya. Sosialisasi. Jadi misalkan kita salah satu contoh ada program BPUM ya, yang sekarang lagi viral nih. Nah, BPUM itu kan bantuan pelaku usaha mikro, ya kan. Nah, itu ada program BPUM. Kita sosialisasi ke kelurahan, tapi sebenarnya bukan sosialisasi ya, lebih tepatnya karena kita berkirim surat, Mas. Kita berkirim surat ke kelurahan bahwa untuk memberitahukan ke kelurahan bahwa ini ada program BPUM untuk teman-teman UMKM, tolong disampaikan kepada teman-teman UMKM, buat surat ke masing-masing RT, himbauan lah ke masing-masing RT dan RW untuk segera mendaftarkan program BPUM dengan melalui online. Dengan persyaratan seperti yang tercantum kan. Nah, nanti persyaratan itu setelah di-online-kan, fisiknya baru diserahkan ke dinas untuk diproses validasi. Jadi alurnya itu yang jelas, penerima BPUM UMKM itu mendaftarkan melalui online, ya kan, melalui online mereka didaftarkan. Kemudian kalau yang sudah mendaftar melalui online, itu fisiknya harus diserahkan ke dinas sesuai dengan aturan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM. Itu harus fisiknya harus sampai sini. Kalau fisiknya tidak nyampe sini meskipun sudah di online kan, kita delete, ya kan. Nah, karena apa? Karena suatu saat barangkali nanti ada tim auditor baik BPK ataupun apa, dasar penerima bantuan ini kok kenapa Pak? Ada yang tanya biasanya, Pak, ini tidak ada berkasnya kok dapat bantuan misalkan. Karena kan melalui online kan, tapi berkasnya nggak nyampe sini. Nah, itu nanti kita yang salah. Untuk seleksi namanya lebih tepat memvalidasi, ya kan? Kita hanya memvalidasi tetapi tidak mensurvei, Mas, karena terlalu banyak gitu loh. Dan di aturan yang di Permenkop itu tentang petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM itu tidak mewajibkan kita itu harus turun ke lapangan, tetapi hanya memvalidasi data secara administrasi. Artinya persyaratan BPUM itu kan salah satu contoh persyaratan BPUM itu kan KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha atau NIB, kemudian foto produk. Kalau ini sudah lengkap, ya kita proses, ya kan. Kalau sudah lengkap kita proses. SKU yang mengeluarkan siapa? Kelurahan. Dinas memproses karena ada SKU, surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha yang mengeluarkan siapa? Kelurahan. Kelurahan mengeluarkan SKU dasarnya dari apa? Dari RT RW. Makanya yang seleksi di bawah itu adalah RT RW.
Kalau toh memang ada teman-teman masyarakat di RT RW masing-masing itu dia tidak punya usaha, jangan dikeluarkan rekomendasinya, ya kan? Kalau dikeluarkan rekomendasinya, siapa yang bertanggung jawab? Ya mereka. Kelurahan memproses karena ada rekomendasi, dinas memproses karena ada surat SKU dari kelurahan. Nah itu seperti itu. Jadi kita hanya validasi secara administrasi. Makanya tadi saya baca ada beberapa yang tidak tepat sasaran. Betul, ya kan? Betul, kalau itunya betul, tapi memang tidak semua gitu loh. Tidak semuanya kan, tidak semuanya itu salah gitu loh. Yang jelas kita memproses sesuai aturan aja sudah gitu. Kita pegang aturan dari Permenkop aja. Selagi memang itu persyaratannya lengkap ya sudah kita proses. Ada. Ini kan khusus bantuan ini untuk pelaku usaha mikro. Ya kan? Bukan kecil, bukan menengah. Nah, kriteria pelaku usaha mikro itu asetnya itu sampai dengan 1 M. Asetnya ya. Aset sampai dengan 1 M, omsetnya itu 2 M sampai dengan 5 miliar. Jadi hampir semua itu usaha mikro. Nah itu aturan terbaru nih PP 7 tahun 2021, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dulu pakai Undang-Undang 20 tahun 2008, kriterianya adalah kalau usaha mikro itu asetnya sampai dengan 50 juta. Iya. Itu nggak kepake. Kita pakainya dengan yang baru. Yang tadinya usaha kecil, karena kriterianya kita harus mengikuti PP yang baru, jadi usaha kecil masuk usaha mikro. Itu ada kriterianya hanya untuk pelaku usaha mikro yang asetnya 1 sampai dengan 1 M, omsetnya sampai dengan 2 sampai dengan 5 M.